Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimat, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Masih dalam bab muamalat dari kitab Syarhul Umdatul Fiqh yang Umdatul Fiqhnya ditulis oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, sedangkan syarahnya disyarahkan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Jibrin. Sudah masih dalam bab hibah, dan sekarang bagian terakhir dari bab hibah dikenal dengan pembahasan al-umrah. Al-umrah itu artinya umur. Maksudnya adalah bila seseorang mengatakan ini rumah atau ini rumah, silahkan engkau huni sepanjang hayatmu. Apakah ini maksudnya hibah atau bukan? Ya. Atau ini kebun, silahkan engkau garap lahan ini, ya, hasilnya semuanya untukmu selama umurmu. Apakah ini hibah barang tanah dan kebun atau hanya hibah manfaat saja? Ya. Kalau hibah manfaat berarti dia namanya ariyah. Dan karena itu dimasukkan oleh banyak para ulama mazhab Hambali bab umrah ini dalam bab al-hibah. Karena dari satu sisi ada persamaannya dengan hibah. Tapi kalau hibah, bila sudah terima, mengikat selamanya menjadi hak milik si penerima hibah. Kalau dengan umrah ini tidak. Dia hibah bersyarat umur, berarti selesai umur barang dikembalikan. Bolehkah ditarik barang sebelum umurnya berakhir? Ya, ini yang akan kita bahas. Fadhal Ustaz. Bismillah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa idza qala li rajulin a'martuka dari aw qala hiya laka 'umraka fa hiya lahu wa li warithatihi min ba'dihi. Apabila seseorang berkata atau berucap, aku berikan untukmu rumahku, atau dia mengatakan ini untukmu sepanjang hidupmu, maka rumah tersebut untuknya dan untuk ahli warisnya sepeninggalnya. Wa misluhu idza qala hiya laka wa li dzurriyyatika. Seperti hal ini juga apabila seseorang mengucapkan ini untukmu dan anak keturunanmu. Lima rawa Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bil umri liman al-umra annahu qada bil umra liman wahabat lahu, muttafaqun alaihi. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menetapkan kepemilikan sepanjang umur bagi yang menghibahkan atasnya, sebagaimana diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Wa dhaba ba'du ahli ilmi ila annahu idza syarata al-mu'mari ruju'uha ilaihi aw ila warasatihi ba'da wafatil ma'mar aw kana fi lafdhihi ma yadullu ala dhalika fa innaha tarji'u ilaihi aw ila warasatihi. Dan sebagian pandangan ahlul ilmi, apabila seseorang mensyaratkan dalam pemberiannya dikembalikan kepadanya atau kepada ahli warisnya setelah wafat, maka atau ada lafaz yang menunjukkan hal tersebut, maka harus dikembalikan kepadanya atau kepada ahli warisnya. Kayyakul hiya laka umraka aw yakul amartuka dari fa idza mitta rajat ilayya in kuntu hayyan aw ila warasati. Sebagaimana seseorang mengatakan ini untukmu, atau dia mengucapkan kuberikan rumahku sepanjang hidupmu. Apabila engkau wafat, maka kembalikan kepadaku selama aku hidup. Atau kembalikan kepada anak keturunanku, ahli warisku. Lima rawa Muslim wa ghairuhu an Jabir qala
innamal umrah allati ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. an yaqula hiya laka wa liaqabika. Fa amma idza qala hiya laka ma'ishta fa innaha tarji'u ila sahibiha. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir, di mana beliau berkata, sesungguhnya pemberian sepanjang umur yang diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan ini untukmu dan anak keturunanmu. Adapun apabila dia mengatakan ini untukmu selama engkau hidup, maka dikembalikan kepada pemiliknya setelah berakhir masanya. Nah, Ya, wa hadha huwal aqrab, dan inilah pendapat yang lebih benar. ya. Bila seseorang mengatakan ini a'martuka dari, hiya laka umruk, dia mengatakan rumah ini seumur-umurmu untukmu. Ya, untuk, ya. Apakah ini maksudnya hibah? Jawab kata muallif al-Syekh Al-Karami, hiya lahu wa li thalathatihi min ba'dihi. Ya, kalau dia mengatakan a'martuka dari aw laka umruk, untukmu rumah ini seumur-umurmu. Ya. Atau dia mengatakan umurmu ini rumah aku milikmu. Ya, ini hibah untuk penerima umrah tadi. Bila dia wafat, berpindah kepada ahli warisnya. Ini berdasarkan qada'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memutuskan dalam kasus kata Jabir radhiyallahu anhu bahwa beliau memutuskan sengketa dalam umrah untuk umrah itu milik orang penerima hibahnya. Berarti namanya hibah. Kalau lafaznya seumurmu, tapi rumah ini seumurmu, bukan rumah ini panjangnya seumurmu, rumah ini untukmu seumurmu. Ya. Sebagian para ahli ilmu mengatakan bila dia mensyaratkan si pemberi dengan mengatakan lafaz umrah tadi bahwa bila orang itu wafat menjadi milik dia kembali, maka kalau dalam hal ini kembali menjadi milik dia. Ya, kembali menjadi milik dia. Karena dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, innamal umru, kata Jabir, innamal umru allati ajaza Rasulullah yaqula hiya laka wa liaqibik. Yaitu ini rumah ini menjadi milikmu dan menjadi milik ahli warismu seumur-umurmu. Bila umurmu sudah wafat, ya maka dia kembali menjadi pemilik sebelumnya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Wa in qala suknaha laka umraka falahu akhdaha mata sya'a. Apabila seseorang berkata, tinggallah sepanjang hidupmu, maka baginya untuk mengambil kapan saja dia inginkan. Pemiliknya mengambil kapan saja dia inginkan. Wala yatamlikuha min man rakhasa lahu fi sugnaha. Dan tidak dimiliki oleh seseorang yang diberikan hibah atau diberikan untuk ditinggalkan rumah tersebut. Li'anna sahibaha inama bahalahu al-intifa'u biha bisukna. Karena pemilik rumah tersebut hanya membolehkan untuk dimanfaatkan rumah tersebut dengan ditinggali. Fahiya aqdun ghairu lazim. Maka ini merupakan akad yang tidak lazim. Tidak mengikat. Nah, yang tidak mengikat. Kal-ariyah. Sebagaimana ariyah. Walima thabata an ibni Umar annahu waratha min Hafsa binti Umar ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha daraha. Wa kanat Hafsa qad askanat بنت زيد ابن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله ابن عمر مسكن ورأى أنه له. Sebagaimana yang telah sabit dari Ibnu Umar bahwasanya beliau
mewariskan kepada Hafsah. Mewarisi dari Hafsah. Naam, sahih. Dapat warisan Hafsah. Iya. Berarti Hafsah lebih dulu wafat. Naam, sahih. Barakallahu fiik. Mewarisi dari Hafsah binti Umar Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha rumahnya. Dan Hafsah telah tinggal di dalam rumah tersebut, Menempatkan, memberikan umroh kepada Askanat, naam, sahih. binti Dan Zaid. Hafsah telah memberikan kepada binti Zaid Ibn Khattab selama dia hidup. Maka ketika wafat binti Zaid, qabada Abdullah mengambil kembali rumah tersebut karena dia memandang itu adalah miliknya. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila annahu laysa li sahibid dar akhdhaha illa ba'da wafatil ma'mar. Dan sebagian ahli ilmu berpandangan tidak diperbolehkan bagi pemilik rumah untuk mengambilnya kecuali setelah wafatnya al-ma'mar. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Sebagaimana firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad. Walin nususil warida fi wujubi wafa bil wa'di wa hadha wal aqrab. Dan atas landasan nas-nas yang sabit, yang tetap di dalam wajibnya menunaikan akad, dan ini yang lebih benar. Nah. Ya, sekarang ucapannya adalah selagi engkau masih hidup, tempatilah rumah tersebut. Nah. Kata Syekh Mar'i Al-Karmi, kalau ini ucapannya, ini sama dengan Ariyah. Dia, si pemilik, boleh mengambil kapan saja. Ini sama dengan rumah dipinjamkan. Ya, karena dalam riwayatkan dalam hadis Imam Malik dan hadisnya sahih, ya, bahwasanya Abdullah bin Umar mewarisi rumah Hafsah. Berarti waris sebagai saudara. Dia mewarisi semuanya, padahal rumah Hafsah tersebut, Hafsah sudah mengatakan kepada sepupunya, yaitu anak perempuan dari Zaid bin Al-Khattab, saudara dari Zaidnya adalah saudara dari Umar, di sepupu dari Hafsah. Ya, ketika sepupunya ini wafat, maka rumah itu diambil oleh Abdullah bin Umar, oleh Abdullah, sebagai warisan, sebagai ahli warisnya saudara dari Hafsah. Namun menurut sebagian pendapat ahli ilmu, tidak. Selagi dia masih hidup, tidak bisa diambil. Ya, karena dia mengatakan, tempatilah seumur-umurmu. Ya, seorang Muslim memenuhi akadnya. Ya, dan nas yang menunjukkan untuk memenuhi akad, memenuhi janji banyak. Dan ini pendapat yang lebih kuat, insyaAllah. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Pemirsa Roja TV, demikian beberapa poin dari pembahasan hibah, dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan hibah. Kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat fillah yang ingin bertanya. Kita angkat pertanyaan dari chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khair atas ilmunya. Mohon nasihat untuk pemberian hibah kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Yang satu sudah menikah dan sudah berkeluarga, yang satu masih kuliah, Ustaz. Apakah boleh kami melebihkan kepada yang sudah berkeluarga karena kehidupan perekonomiannya masih perlu dibantu? Adapun untuk anak yang masih sekolah, hanya sebatas biaya pendidikan dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sifatnya hibah dalam bentuk nilai uang yang kami transfer. Jazakallah khair. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila anak dalam kondisi berkekurangan, ya, beda tadi kalau anak yang sudah berkeluarga cukup. Arti cukup itu bukan berarti harus punya rumah mandiri, punya kendaraan roda 2, roda 4.
kemudian punya tabungan 100 jutaan, itu bukan arti cukup dalam Islam, bukan seperti itu. Cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Gajinya UMR cukup untuk sewa rumah yang layak untuk ditinggali di tempat dia dan istri dia bekerja, dan anaknya alhamdulillah belum ada yang sekolah. Kan biasanya biaya sekolah yang agak tinggi. Ya. Sehingga gaji UMR tadi cukup. Maka sebagai orang tua jangan manjakan. Kadang orang tua menganggap anak itu berkekurangan kalau belum punya rumah pribadi. Ya. Ini orang tua cara berpikir seperti ini yang merusak kehidupan anaknya. Padahal si anak tidak meminta ke orang tuanya dan tidak antara rumah pribadi dengan sewa, dengan kontrak, sama-sama tempat tinggal. Ya, sama-sama tempat tinggal. Selagi yang disewa itu masih layak untuk dihuni. Begitu juga anak yang disekolahkan tadi yang sedang kuliah. Ya, kalau dia bisa mencari sampingan yang tidak menjauhkannya dari kuliahnya, ya masih satu bagian dari kuliah, umpamanya sambil dia kuliah masih bisa ngambil job di luar sesuai dengan kuliahnya. Kalau di IT, terima job IT umpamanya, dan seterusnya lah. Ya, ajarkan anak untuk hidup mulai mandiri. Sehingga kasih ini demi kebaikan anak. Kalau selamanya sedikit berkekurangan, langsung diberikan, sehingga nanti la qadarallah Allah panggil orang tua, kasihan anak. Ketika itu dia belum siap untuk menghadapi hidup bila orang tuanya dipanggil Allah. Ya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair atas nasihat jawabannya. Demikian ikhwan yang bertanya, semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Baik, kita akan angkat pertanyaan via telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Abu Fauzan di Bogor. Ahlan Abu Fauzan. Nah, silakan pertanyaannya. Ustadz, saya biasanya membayar zakat mal di bulan Ramadan. Saya bayar zakat tersebut sebesar perkiraan kemampuan saudara saya tersebut untuk 1 tahun. Sebentar, Anda keluarkan sesuai dengan kewajiban Anda kan ya? Iya, benar Ustaz. Tapi disalurkannya sesuai dengan kebutuhan mustahik, diantaranya ada saudara Anda. Betul Ustaz. Untuk kebutuhan setahun dia. Ya. Iya. Setelah saya bayarkan zakat tersebut, ternyata saudara saya ini kurang bisa mengendalikan keuangan dia. Jadi dia memakai zakat tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan yang menurut saya itu di luar kebutuhan pokoknya, seperti membeli baju lebaran yang lebih banyak, nyarter mobil untuk kemana-mana gitu. Akhirnya untuk tahun berikutnya saya membuat zakat tetap sebesar yang saya rencanakan untuk saudara saya tersebut, tapi saya bayar cicil. Bulan ini saya bayar sekian, bulan berikutnya saya bayar sekian. Bagaimana itu Ustaz? Ini Anda seorang pengusaha, tidak swasta, atau pegawai juga? Pegawai Ustaz. Saudara tadi pegawai atau apa? Dia itu pegawai tapi yang tidak cukup UMR dan punya tanggungan anak-anak yang sudah besar, yang sudah kuliah. Tidak ada masalah. Dalam hal seperti tadi berarti Anda belum berzakat kalau Anda cicil. Ya. Tapi kalau saya berikan semuanya nanti terulang lagi kasusnya. Dia jadikan itu sebagai gaya hidup padahal itu tidak halal bagi dia. Jangankan orang yang berkekurangan, orang yang berkelebihan pun untuk makan 2 piring pun haram. Kalau sepiring udah kenyang.
Ya, apalagi orang yang pas-pasan hidupnya. Ya, beli baju kedua Lebaran, kalau cukup satu haram karena baju tahun-tahun kemarin masih layak pakai. Ya, di hari pertama, 3 hari pertama, kalau lagi kunjungan ke saudara pakai baju yang baru. Ya, setelah itu pakai baju yang biasa yang sudah dibeli tahun kemarin. Itu untuk yang kaya pun haram dia beli baju kedua. Ya, apalagi yang berkekurangan. Ini ke adik Anda ini penting diberikan arahan. Kamu sekaya apapun, hidup dengan cara seperti ini, nggak boleh dalam agama Islam, nak. Ya, nggak boleh dalam agama Islam. Allah mengatakan, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Makan dan minum lebih pokok daripada pakaian. Ya, kalau umpamanya makan dengan 1 centong nasi cukup, karena sehari 3 centong itu. Orang Indonesia kan 3 kali makan. Ya, Anda ambil sekali makan 1 centong setengah. Yang setengah itu hukumnya haram. Berdosa. Selain berdosa juga merusak kesehatan Anda. Keluar lagi biaya berobat dan seterusnya. Lebihan. Ya. Maka ini yang penting diajarkan kepada adik Anda, pada anak-anak dan para orang-orang yang kita ketahui. Lalu bagaimana solusinya? Tadi kan haram dipegang Anda, berarti Anda belum berzakat. Anda titipkanlah ke lembaga amil zakat. Jadi lembaga amil zakat yang Anda katakan, saya ada target zakat, yaitu saudara. Tapi saya wajib mengeluarkannya di Ramadan ini semuanya. Tolong Anda atur pengelolaannya ke mustahik yang target ini. Kalau bisa dia diberikan pelatihan wira swasta kecil-kecilan, ya. Biasanya sebagian lembaga amil zakat ada yang melakukan itu. Bagaimana menyusun keuangan, perencanaan keuangan, ada target-target, ada pengembangan-pengembangan yang kalau memang tidak belajar dahulu waktu kecil, sekarang mulai belajar, tidak pernah ada waktu terlambat untuk belajar menata kembali hidup sesuai dengan aturan Allah Jalla fi'ula. Wabillahi taufiq. Nah, cukup jelas Bapak? Iya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Fasan barakallah fik ya. Semoga Allah berkahi hartanya dan alhamdulillah bisa menunaikan zakat. Kita berikan kesempatan kembali untuk penanya yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Saya di Bandung. Baik, silakan. Apa Ustaz, ada pertanyaan tentang waris Ustaz. Apabila ada sebidang tanah, waris sebuah rumah yang akan dibagi berdasarkan Ustaz. Jadi ada sebuah rumah waris, tapi salah satu ahli waris itu tidak ingin menjual. Jadi ingin mengambil sebidang tanahnya saja. Jadi katakanlah misalnya 100 meter, dia hanya ingin mengambil 20 meter atau bagaimana caranya seperti itu? Rumah atau tanah kosong? Rumah. Apakah boleh masing-masing ahli waris itu memilih posisi bagian tanahnya atau apakah harus berlaku adil dalam penentuan posisi? Itu sebentar Ibu. Bagaimana mengambil 20 meter? Buatkan sertifikat khusus sama dia? Iya, jadi sebidang rumah ini akan dijual, tapi salah satu ahli waris tidak ingin menjualnya. Yang pertama, apakah itu diperbolehkan? Nanti, dia tidak ingin jual, tapi tidak bisa juga beli sisa. Ya. Betul, karena nilainya terlalu tinggi. Untuk sisanya tidak ada uang untuk membelinya, jadi dia tidak ingin menjualnya, dia hanya ingin mengambil haknya dia. Kalau bisa dibagi 20 meter
halaman atau ke belakang rumah, ada yang bisa dibagi 20 meter dengan senilai hak dia. Ada. Ya udah, suruh dia pecah sertifikat. Sisanya dijual. Sisanya dijual begitu boleh? Boleh. Kalau yang 20 meter itu sesuai dengan hak waris dia. Bisa dipahami? Iya. Kalau misalnya dibagi rata ibaratnya seperti potong kue gitu Ustadz, apabila ahli waris memiliki posisi bagian tanahnya, itu apakah harus berlaku adil atau musyawarah? Nggak bisa, tanah nggak bisa dipotong kue, Bu. Kalau potong kue tinggal Anda ambil. Tanah Anda ambil, caplok itu pindahin kemana, nggak bisa lah. Otomatis tanah yang depan punya ada akses langsung ke jalanan lebih mahal daripada yang di belakang nggak ada akses. Terputus, Ustaz. Ya, makanya tadi saya katakan dengan nilai. Nilai dulu berapa warisan masing-masing. Lalu kalau tadi umpamanya semuanya anak laki-laki atau semua anak perempuan. Ya, anak perempuan pas umpamanya 4, umpamanya dibagi 4. Umpamanya dinilai 1 miliar, 250 juta, 250 juta. Masing-masing mengambil dengan nilai 250 juta bukan dengan meteran yang sama. Di depan mungkin 250 juta itu mungkin 20 meter. Kalau di belakang mungkin 40 meter nilainya. Seperti itu. Nah, Ustaz. Jazakallah khair barakallahu fiik. Demikian umum yang bertanya semoga menjadi pencerahan dan juga bisa disampaikan kepada kerabat-kerabatnya. Barakallahu fikum. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Akhi di mana? Dengan Dani di Ciputat. Baik, silakan Dani. Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, mungkin lebih ke muamalah terhadap saudara. Ustadz mau bertanya, kebetulan ada saudara ipar Ana ini baru saja terima bekerja di bank profesional, gitu ya. Nah, Ana mau nanya bagaimana kira-kira jika saudara tersebut masih tinggal di rumah Ana gitu, apakah, karena biasanya kadang-kadang dia ikut memberikan kontribusi di rumah sendiri gitu, apakah masih diperbolehkan atau tidak sebaiknya gitu. Ya, itu saja Ustaz, terima kasih. Jazakallah khair, kita akan simak jawabannya akhi. Allah, Ustaz. Ya, pertama Anda menempatkan saudara ipar di rumah Anda satu hal yang baik. Ya. Tapi kebaikan yang paling penting menyelamatkannya dari api neraka Allah. Maka selalu Anda nasihati. Ya, tinggal kamu di sini silahkan, tapi nasihati dia untuk meninggalkan pekerjaannya yang dimurkai oleh Allah untuk mencari pekerjaan yang lain yang halal yang banyak. Banyak diberkahi Allah Azza wa Jalla. Dan kalau dia ingin berkontribusi, katakan saja, saya tidak mau anak-anak saya terkontaminasi harta yang diharamkan oleh Allah. Ya, semoga dengan demikian saudara ipar Anda ini diberi hidayah oleh Allah Jalla fi'ula. Nah, jazakallah khair. Demikian akhi. Ya, barakallahu fiik Dani. Semoga menjadi pencerahan. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Bapak di mana? Dengan Arif di Bekasi. Silakan pertanyaannya. Iya, Afwan Ustadz mau bertanya, apakah kita boleh berbisnis atau bekerja sama dengan orang Muslim yang tidak sholat dan masih merokok, Ustadz? Apakah nanti akan berkah usahanya, Ustadz? Kerjasama seperti apa maksud Anda? Franchise gitu, Ustadz. Maksudnya? Dia ada franchise, jadi saya sama teman saya ingin bergabung di franchise-nya gitu, Ustaz. Dia franchisor, Anda franchisee-nya? Iya, Ustaz. Terus hubungannya franchisor dan franchisee sekedar beli barang kan ya? Enggak, Ustaz, saya investasi di usahanya dia gitu, Ustaz. Investor ya? Dia punya usaha franchise.
dia punya brand gitu Ustaz, dia punya brand. Terus? Jadi saya sama teman saya ingin investasi di brand dia itu Ustaz untuk buka cabang baru gitu Ustaz. Dia yang mengelola semuanya. Iya Ustaz, benar Ustaz. Untuk cabang baru itu Anda sebagai pemilik. Ini Iya Ustaz, benar Ustaz. usahanya apa? Usaha di bidang kuliner Ustaz. Di bidang kuliner. Iya Ya. Ustaz. Baik, saya akan jawab insyaallah. Kita akan simak jawabannya akhi. Barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. Ya. Akad kerjasama seperti yang ditanyakan tadi, bila ada muslim yang tidak sholat sebagai syarik, sebagai mitra, atau bahkan non-muslim, ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dengan syarat tidak ada yang haram dilakukannya dalam mengelola usaha tadi. Dia tidak menjual rokok di tempat itu, tidak menjual khamar, juga dia melarang merokok di tempat jualan itu, dan seterusnya. Ya, maka tidak ada masalah. Rasulullah SAW, beliau pernah bersyirkah dengan orang musyrik Sa'ib bin Abi Sa'ib. Ketika teman syirkahnya ini kemudian masuk Islam pada penaklukan Mekah, dia datang dan Rasulullah mengatakan, ni'mas syariki anta. Kata Sa'ib bin Abi Sa'ib kepada Rasulullah, ni'mas syariki anta, la tudarini wa la tumarini. Karena itu, Ayofi dalam pembahasan akad syirkah boleh bersyirkah dengan non-muslim, tapi dengan syarat dipastikan bila dia ikut mengelola atau memang dia yang pengelola, bahwa akad-akadnya tidak ada yang mengandung unsur yang haram. Tidak dia melakukan riba, tidak dia melakukan gharar, dan tidak melakukan kezaliman. Ya, bila itu bisa dipastikan, jangankan orang yang tidak sholat, orang muslim yang sholat tapi dia tidak ngerti halal haram, tidak ngerti riba, tidak boleh. Saya kasihkan modal ke dia, dia bikin usaha, ada investor, dia sholat 5 waktu ada, tapi karena tidak mengerti halal haram dalam transaksi, tidak mengerti mana yang riba, ya, dia tetap melakukan dengan cara riba. Ini haram, Anda berakad dengannya. Allah baik. Nah, jazakallah khair. Demikian akhi, Bapak, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan dan jawaban yang bermanfaat. Nah, baik, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon sebelum kami angkat dari chat WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Mau tanya ke ini dari Pak Budi Depok, Pak. Baik, silakan Pak Budi pertanyaannya. Ya. Ya, silakan pertanyaannya Pak Budi. Siap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Ustadz gini, putri kami kan kerja di outsourcing, tapi mengerjakan pekerjaan di bank konvensional Pak Ustadz. Apakah putri saya itu termasuk riba ya Pak Ustadz? Nah, itu saja Pak Budi pertanyaannya. Penghasilannya. Baik, itu saja pertanyaannya. Siap, pertanyaan itu Pak Ustadz. Kita akan simak jawabannya. Kasih pencerahan Pak Ustadz ya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Silakan Pak. Beliau bekerja di suatu outsourcing, tapi pihak outsourcing menempatkan anak beliau ini di tempat yang haram. Ya. Apakah gajinya halal? Pekerjaannya haram. Mensupport, mendukung suatu perbuatan yang haram, maka pekerjaannya haram. Allah mengatakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran agama Allah, ketentuan Allah. Nabi SAW mengatakan, la'anallah akidar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai hum sawa. Allah mengutuk, melaknat, menjauhkan dari rahmatnya orang-orang berikut ini: pemberi makan riba, pemakan riba,
penulis transaksi riba dan saksi riba. Kaedahnya kata para ulama, seluruh yang terlibat dalam transaksi riba tadi adalah hukumnya haram, terkutuk, bukan sekedar haram saja, dilaknat. Perbuatan yang dilaknat tidak mungkin uang imbalan perbuatan yang dosa dan dilaknat itu halal. Dia pasti halal. Tidak dapat uang gaji pun dari bekerja sebagai outsourcing tadi, dia sudah terkena dosa membantu menyukseskan, mensupport sistem ribawi. Apalagi atas perbuatan dosa dia mendapatkan imbalan. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair atas pencerahannya. Demikian Pak Budi, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, jika ana seorang anak tunggal perempuan, kemudian orang tua ana punya rumah yang dimana kami tinggal di rumah tersebut, dan rumahnya atas nama ayah. Tapi suatu hari ayah pernah bilang, kalau kita sudah meninggal, ini rumahnya untuk kamu saja. Apakah ini termasuk hibah atau wasiat? Atau bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, itu wasiat. Dan wasiat kepada ahli waris tidak sah. Ya, kalau ayah Anda masih hidup, sampaikan, ayah kalau mau hibah, hibahkan saja. Saya balik namakan, lebih gampang. Ya. Kalau ayahnya keberatan, ya udah bagi waris aja nanti bila ayah wafat. Nah, demikian yang bertanya, barakallahu fiik, semoga menjadi pencerahan. Jazakallahu khairan. Kami akan selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sejumlah pertanyaan yang cukup ringkas. Apakah halal Ustaz kalau kita melakukan investasi dalam bentuk saham? Adakah kaidah-kaidah muamalah yang harus kita perhatikan dalam permasalahan ini? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khair. Kalau Anda maksud dengan investasi saham adalah ketika sebuah perusahaan, baik yang TBK atau tidak TBK, baik yang di bursa atau bukan di bursa. Kalau di bursa berarti saat IPO Anda beli sahamnya. Apakah halal itu? Halal dengan beberapa aturan-aturan syariat. Pertama, perusahaan tersebut bergerak di bidang barang dan jasa, perdagangan barang atau jasa yang halal. Ini mutlak. Kemudian tidak ada menempatkan dananya di lembaga ribawi. Kemudian tidak ada juga modalnya dalam bentuk pinjaman ke bank ribawi. Biasanya nomor 1 banyak. Tapi nomor 2 dengan nomor 3 itu yang sedikit ada perusahaan seperti itu. Tapi ada. Ya. Walaupun bukan perusahaan non-muslim. Kalau terpenuhi 3 syarat tadi, boleh Anda membeli sahamnya. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Demikian yang bertanya, sejumlah kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan. Semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya berkaitan dengan harta waris berupa rumah Ustaz dari 4 orang ahli waris. Jika salah satu ahli waris ingin membeli rumah waris tersebut, namun dengan tidak tunai, artinya dia membeli dengan mencicil kepada ahli waris yang lain, dan ketiga ahli waris lainnya setuju dengan cara tersebut, apakah boleh kondisi seperti ini Ustaz? Boleh. Baik, insyaallah. Alhamdulillah. Nah, demikian. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan seorang tua atau ayah memberikan hibah berlebih kepada seorang anak yang selama ini dipandang memiliki jasa lebih di dalam perawatan, di dalam membantu usaha ayah juga, dan hal-hal yang dianggap cukup dekat dibandingkan dengan anak yang lainnya? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, boleh, tapi bukan hibah namanya. Itu namanya gaji si anak. Ya. Karena kamu yang
mengembangkan usaha, ikut mengembangkan usaha ayah, yang lain sibuk dengan usahanya masing-masing, ya, sehingga waktu kamu terpakai, nggak bisa kamu mengembangkan usaha dan pekerjaanmu. Kamu ayah gaji, ya, bukan hibah namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Berkaitan dengan pembahasan tadi di bagian akhir, saya mau tanya Ustadz, keluarga ibu punya tanah waris dan masih ditempati sepupu-sepupunya. Kalau mau dijual selalu atau seakan-akan dihalang-halangi Ustadz, untuk kemudian dijual dan dikembalikan kepada ahli waris masing-masing. Bagaimanakah hukum dan solusinya dalam poin ini Ustadz? Jazakallah. Tidak bisa digabungkan dengan permasalahan tadi. Permasalahan tadi, kalau yang punya hak mengatakan pakai ini seumurmu. Nah, Kalau ini tidak, ini tanah waris, ada yang menghalangi eksekusi warisnya. Ya, ini kasusnya kalau dibawa ke mahkamah syariah, mahkamah yang akan menyingkirkan orang-orang yang ingin mengambil hak orang lain. Dalam tata kelola kehidupan ada yang bisa kita lakukan. Ada yang memang butuh orang ketiga. Orang ketiga itu terkadang bisa sebagai pendamai. Kalau tidak bisa juga dengan cara damai, dia harus orang yang memiliki kekuatan otoritas. Di sinilah fungsi negara yang perangkat hukumnya, atau kalau dalam Islam namanya mahkamah. Mahkamah itu yang adil, dia yang memaksa. Tidak bisa main kuasa-kuasai, main tempat-tempatin. Kalau dia tidak mau, mahkamah berhak memberi hak qadhi, hakim berhak memerintahkan perangkat alat negara seperti polisi untuk memenjarakan orang-orang yang ingin menzalimi tadi. insyaallah. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair Ustaz, dan demikian pencerahan dan jawaban, semoga bermanfaat. Nah, ikhwah fillah azakumullah, itu merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan kajian dan ikhtitam. Kami persilakan Ustaz. Ya. Wani wa akhwati fillah, dalam akad-akad tersebut ada lafaz, ucapan, atau bunyi, atau tulisan dalam bentuk tulisan. Ini segala sesuatunya memiliki makna yang berbeda dengan satu dan lainnya. Bila dia mengatakan, aku hibahkan ini menjadi milikmu, atau ambil ini jadi milikmu, itu berbeda kalau dia mengatakan, tempatilah rumah ini selagi kamu masih hidup. Pakai mobil ini selagi engkau masih kuliah. Pakai motor ini selagi engkau masih membutuhkannya dan belum punya kendaraan. Jangan anggap itu hibah. Kecuali yang jelas dia mengatakan ini menjadi milikmu selama umurmu. Itu berarti bisa dikatakan itu hibah, seperti qada Nabi SAW al-umrah, bagaimana dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Billahi taufiq.